agama budi pekerti, ajaran Sabdo Palon. Mengetahui inilah yang dimaksud budi pekerti. Setiap orang akan menjumpai fase hidup untuk mengolah budi pekerti luhur. Semua orang mengarah pada pendewasaan yang sama. Hanya ini yang menjadi kunci menuju ketentraman dan kedamaian batin. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, lancar rezekinya, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari musibah dan selalu bahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel Triatenov, bantu subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas agama budi pekerti, ajaran Sabdo Palon. Kelawan paduka sang nata wangsul maring Surya Ruri, mungkulo matur petungna ing benjang sakpungkur mami yen wis prapta kang wanci jangkep gangsal atus tahun. Witing dinten punika kula gantos kang agami gama Buddha kula sebar tanah Jawa. Sabdo Palon dalam serat Dharma Gandul. Artinya dalam bahasa Indonesia, berpisah dengan Sang Prabu, kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun, saya akan mengganti agama Buddha lagi. Saya sebar ke seluruh tanah Jawa. Ada sebagian orang yang mempercayai secara literal dari serat Dharma Gandul tersebut bahwa agama Buddha akan bangkit kembali setelah 500 tahun lenyapnya kerajaan Majapahit. Namun tulisan ini lebih memahami pesan dan serat Dharma Gandul, bukanlah literal. Serat tersebut penuh simbolik dan memahaminya membutuhkan kejelian tersendiri. Agama Buddha yang dimaksud dalam serat Dharma Gandul adalah agama yang mengedepankan budi pekerti. Jadi hal itu bukan agama Buddha saja, bisa juga agama-agama yang lainnya. Apapun bentuk luarnya, yang jelas agama sejati berurusan dengan batinnya masing-masing. Intisari ini kadang disebut juga ilmu kebatinan. Ada penggunaan kata gangsalatus yang berarti 500. Namun sebelum kita bisa memahami kata sewu, terlebih dahulu yang berarti 1000. Sewu atau 1000 adalah kata dalam bahasa Jawa yang sering digunakan menjelaskan hal yang panjang, lama, sangat jauh, atau sangat banyak. Contoh misalnya Lawang Sewu, ini merujuk pada kantor perusahaan kereta api yang dibangun Belanda di Semarang. Disebut Lawang Sewu karena gedung tersebut memiliki pintu yang banyak dan jika dihitung tidak berjumlah tepat 1000 pintu, bahkan tidak sampai 1000. Lalu mengapa dalam serat Dharma Gandul menggunakan kata gangsalatus atau 500?
Jika kata sewu menunjukkan hal yang banyak dan terbatas atau jauh sekali, maka kata gangsal atus adalah separohnya, artinya masih dalam rentan waktu yang kita alami dan bisa kita lalui, alias sesuatu yang menjadi titik balik. Pesan serat Dharma Gandul adalah tentang evolusi kesadaran umum dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan keadaan sosial politik pada zaman itu. Perpindahan agama lama ke agama baru ibarat hanya ganti wujud luarnya saja. Agama ibarat pakaian atau ageman. Hal yang penting adalah apa yang dilindungi di dalam yang diberi pakaian ini. Serat Dharma Gandul adalah tentang perubahan bentuk luarnya hingga akhirnya menyadari bahwa ada yang lebih penting dari hal itu, yaitu budi pekerti. Evolusi kesadaran berawal dari pemahaman agama yang kaku dan formal menjadi agama yang lebih natural dan lebih banyak mengolah kesadaran dan budi pekerti. Sosok Sabdo Palon juga memiliki maksud simbolis. Kata-kata Sabdo Palon Naya Genggong memiliki arti seperti ini. Sabdo adalah kata atau sabda atau ajaran. Palon adalah kayu pengunci, pintu kandang. Naya adalah pandangan. Dan genggong adalah langgeng atau tidak berubah. Jika dirangkaikan, kurang lebih adalah perkataan yang menjadi kunci akan pandangan kehidupan yang langgeng. Penelusuran kata ini menjelaskan tentang titik balik dari evolusi kesadaran manusia. Dalam serat Dharma Gandul juga diilustrasikan 500 tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit ditandai dengan bencana alam, seperti salah satunya meletusnya Gunung Merapi. Dalam pewayangan ini disebut sebagai goro-goro, yang sebenarnya adalah klimaks dari suatu kisah. Goro-goro adalah keadaan yang kacau atau juga hancurnya tatanan sosial kemasyarakatan hingga muncul keteraturan baru yang tentu lebih baik dari sebelumnya. Penelusuran lain bahwa tatanan kacau tersebut berada pada wilayah jagat gede atau makrokosmos. Jagat gede ini adalah cerminan dari jagat cilik atau mikrokosmos. Ketika hal-hal di luar yang penuh konflik, penuh perilaku buruk, perilaku non-toleran, atau hal-hal buruk lainnya, maka itu cukup menjadi refleksi melihat apa yang ada ke dalam batin kita. Keadaan luar adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam. 500 tahun adalah babak kehidupan kita sendiri. Ketika kita semakin berkembang dan tumbuh, maka akan ada fase titik balik ketika kita tidak lagi mengejar yang di luar, tapi justru memahami apa yang di dalam. Inilah yang disimbolkan sebagai agama Buddha. Kata Buddha berasal dari kata Bud, yang berarti tersadar atau tergugah. Oleh karena mengetahui inilah yang dimaksud budi pekerti. Setiap orang akan menjumpai fase hidup untuk mengolah budi pekerti luhur. Semua orang mengarah pada pendewasaan yang sama.
Hanya ini yang menjadi kunci menuju ketentraman dan kedamaian batin atau kelanggengan abadi. Melihat keadaan aktual yang terjadi di negara Indonesia, kita juga menjumpai pola yang sama. Cara hidup keagamaan apa yang terbaik bagi bangsa ini? Bangsa Indonesia memiliki potensi yang besar, namun tersekat oleh perbedaan dan kepentingan kelompok. Maka hanya dengan saling pengertian, saling menghormati yang bisa menyatukan perbedaan. Akan semakin relevan dipahami bahwa agama masa depan adalah agama yang menekankan budi pekerti. Ini adalah pendekatan agama yang tidak lagi berkutat pada hal-hal luar seperti ritualitas, pemahaman dogmatis yang sempit, perilaku yang terkotak pada bingkai tradisinya, dan sebagainya. Ketika kita mengembangkan budi pekerti, maka otomatis kita akan mengedepankan pikiran, ucapan, dan perilaku yang baik. Kebaikan yang tidak lagi bisa dibatasi oleh sekat agama. Semuanya menjadi damai oleh karena masing-masing tahu tugas dan tanggung jawabnya dalam mendamaikan hatinya. Hal ini justru merupakan agama sejati. Nampaknya pendekatan ini relevan dan memberi kontribusi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Demikian tadi penjabaran dari agama budi pekerti dari Serat Dharma Gandul, Sabdo Palon, dan Naya Genggong. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan channel Triateno. Bantu subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.